Kisah pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tandar. Kerajaan Tandar berada di ketinggian gunung dengan cuaca yang sangat sejuk. Kerajaan tersebut memiliki raja yang sangat bijaksana bernama Prabu Wahyudikarta. Prabu Wahyudikarta adalah seorang raja yang terkenal sangat pemberani dan sakti mandraguna. Kerajaan Tandar memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Hal itu karena sang Prabu dapat mengalahkan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, sehingga kerajaannya menjadi sangat luas. Rakyat di Kerajaan Tandar sangat sejahtera. Mayoritas mereka adalah sebagai petani dan berkebun. Kehidupan mereka sangat terjamin karena raja mereka sangat bijaksana dan dermawan. Setiap hari mereka dapat bekerja menjadi petani dan berladang dengan perasaan bahagia dan senang. Namun demikian, berbanding terbalik dengan kemasyhuran nama besarnya, sang Prabu akhir-akhir ini menjadi sangat murung. Dia menjalani hari-harinya dengan sedih dan tidak bersemangat. Seluruh punggawa kerajaan merasa sangat bingung dengan hal yang terjadi kepada sang raja. Mereka saling berbicara berbisik-bisik sesamanya tentang apa yang sedang terjadi pada raja mereka. Mereka saling bertanya-tanya, kenapa raja seperti itu ya? Kok setiap hari dia murung dan bersedih? Hingga suatu saat, para punggawa menghibur raja dengan memberikan makanan terlezat untuk disajikan kepada raja. Para dayang-dayang membawa makanan yang sangat lezat untuk diserahkan kepada raja agar sang Prabu menjadi senang hatinya. Para dayang pun menyajikan makanan kepada sang raja. Silahkan dinikmati raja, kata mereka. Mereka berharap raja akan menyukainya dan akan senang sekali ketika menyantapnya. Setelah menyajikan makanan yang sangat lezat, ternyata raja tetap murung. Dia tetap bersedih. Akhirnya, sang patih berpikir keras apa yang harus dia kerjakan untuk membuat raja senang. Setelah lama berpikir, dia memiliki ide untuk mengajak raja berburu ke hutan, karena itu merupakan salah satu kegemaran raja. Akhirnya, mereka berangkat ke hutan untuk mencari buruan seperti rusa, kambing, sapi, atau yang lainnya. Namun sesampainya di hutan, raja tetap tidak bersemangat. Dia tetap bersedih dan murung. Akhirnya, sang patih juga berpikir bahwa raja tidak menyukai kegiatan berburu yang dia lakukan saat ini. Akhirnya mereka pun pulang dengan rasa kecewa karena sang raja tetap murung. Sesampainya di kerajaan, sang patih memberanikan diri bertanya kepada raja, "Wahai Paduka, apakah yang membuat Paduka sangat bersedih akhir-akhir ini dan tidak bersemangat?" kata sang patih. Kemudian sang raja bercerita bahwa dia sedang memikirkan putra mahkotanya yang bernama Mahesa Jenar.
dia melihat bahwa Mahesa Jenar sangat malas dan tidak cakap. Dia sangat bersedih karena di usianya yang semakin tua, dia berharap penerusnya itu lebih baik daripada dirinya. Namun, Paduka melihat sang putra kesayangannya itu hanya suka bermalas-malasan dan begadang dengan teman-temannya setiap malam. Itulah yang menyebabkan raja sangat sedih dan tidak bersemangat. Akhirnya sang patih berpikir lagi bagaimana cara mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Singkat cerita, setelah sekian lama berpikir, sang patih akhirnya bertemu dengan seorang syekh, yaitu pemuka agama terkemuka di negeri itu. Dia bertanya kepada syekh, "Wahai syekh, apakah engkau memiliki jalan keluar dari permasalahan raja kita? Dia setiap hari sangat murung dan tidak bersemangat," kata sang patih kepada syekh tersebut. Kemudian syekh itu berkata, "Baiklah patih, aku bersedia membantu raja. Antarkan aku kepadanya." Akhirnya sang patih mengantarkan syekh tersebut untuk menemui raja di kerajaan Tandar. Sesampainya di kerajaan, syekh memohon izin kepada raja untuk membersamai sang pangeran selama 1 hari 1 malam. Raja pun menyetujuinya. Beliau mempersilahkan syekh untuk membersamai pangeran selama 1 hari 1 malam. Setelah sehari semalam bersama pangeran, syekh kemudian kembali menghadap kepada raja. Dia menceritakan apa yang dia temui selama bersama dengan pangeran. Dia bercerita bahwa sebenarnya pangeran itu tidak malas. Hanya saja setiap malam ada siluman bantal yang menyelimuti dalam tidurnya. Dia datang di saat malam hari, waktu pangeran akan tidur. Kemudian sang raja terkejut mendengar cerita itu. Syekh kembali menceritakannya bahwa sebenarnya pangeran itu tidaklah malas. Dia hanya terganggu saat tidurnya karena ada siluman bantal yang mengganggu dalam tidurnya. Dia selalu dihantui dengan mimpi-mimpi yang buruk. Akhirnya tidurnya tidak nyenyak, dan keesokan harinya pangeran akan terbangun sangat siang karena waktu malam dia tidak tidur nyenyak. Begitu kata syekh kepada raja. Kemudian raja bertanya kembali kepada syekh,
Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Syekh kembali meminta izin kepada raja untuk membersamai pangeran selama 3 hari 3 malam. Dan sang raja pun menyetujuinya. Kemudian setelah itu, selama 3 hari 3 malam, Syekh membersamai pangeran. Dia meminta pangeran untuk tidak lagi begadang dan tidur lebih cepat. Selain itu, dia meminta kepada pangeran untuk lebih taat beribadah, sehingga siluman bantal tidak memiliki kesempatan untuk mengganggu tidurnya. Saat siluman bantal datang ke kerajaan, pangeran sudah tertidur pulas, dan dia tidak bisa mengganggu pangeran karena sekarang pangeran sudah rajin beribadah. Akhirnya, pangeran dapat tertidur dengan pulas dan bangun sangat pagi keesokan harinya. Pangeran terlihat lebih segar karena tidurnya sangat nyenyak, dan dia dapat belajar dan beribadah dengan baik. Melihat perkembangan pangeran yang sangat baik, sang raja akhirnya tersenyum. Dia sangat senang dengan perkembangan pangeran. Dia yakin bahwa sepeninggal dirinya, sang raja dapat memberikan tahtanya kepada pangeran dengan tenang. Pangeran dianggap sudah memiliki kecakapan yang cukup untuk memimpin kerajaan Tandar. Akhirnya, sang raja menjalani hari-harinya dengan senang dan juga bahagia. Para punggawa dan patih pun juga ikut senang. Akhirnya kerajaan Tandar kembali merasakan kedamaian, ketentraman, dan kesenangan bahagia. Sekian, terima kasih.